Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Baik, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irgi Indah Oviantari dengan nomor NIM 4114240034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang agama Islam yang berjudul Paradigma Qurani dalam Perkembangan Ipteks atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Baik, pada poin pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu paradigma Qurani. Jadi, secara etimologi, paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti yaitu di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Sehingga dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, serta cara berpikir tentang suatu realitas. Kemudian secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya pembahasan mengenai pentingnya paradigma bagi kehidupan modern. Mengapa paradigma sangat penting bagi kehidupan modern? Jadi jawabannya adalah Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu pertama, meluruskan akidah manusia, kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Karena Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran juga mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris, serta menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Paradigma Qurani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya pembahasan mengenai makna ipteks dalam Islam. Ipteks adalah akronim dari rangkaian kata-kata yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memiliki arti masing-masing. Ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Asal kata dari alima, ya'lamu, ilman, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang atau pengetahuan tersebut. Kemudian teknologi.
Kata teknologi adalah produk dari ilmu pengetahuan. Teknologi adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang membawa dampak positif berupa kemajuan peradaban dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Juga dapat membawa dampak negatif berupa ketimpangan, bahkan kehancuran kehidupan manusia, alam lingkungan, dan alam semesta. Selanjutnya, seni. Seni adalah hasil olah akal dan budi manusia yang merupakan ekspresi jiwanya. Seni identik dengan keindahan. Dalam hadis dikatakan Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Keindahan yang dimaksud yaitu keindahan yang hakiki, identik dengan kebenaran. Keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu keabadian. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang bahwa orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bahwa umatnya untuk terus menuntut ilmu. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu pengetahuan. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak umat Islam untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat tinggi. Sedangkan Islam memandang teknologi sebagai suatu keharusan, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW bahwa antum a'lamu bi umuri al-duniyakum, yang artinya kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu. Iptek dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan pada peningkatan ubudiyah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iptek dalam Islam juga sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Selanjutnya, paradigma hubungan antara agama dan iptek. Yang pertama, paradigma sekunder, yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain, karena dalam ideologi sekularilisme barat, agama telah dipisahkan dari kehidupan. Yang kedua, paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi dasar dari segala ilmu pengetahuan. Yang ketiga, paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Selanjutnya, pembahasan mengenai urgensi ilmu dalam Islam. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali. Kata itu digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan derivasi atau bentukan dari kata fakkara dan tafakkara, yang artinya berpikir sebanyak 19 kali. Di samping itu, terdapat sejumlah kata yang semakna dengan berpikir dalam jumlah yang amat banyak, yakni nazara atau berpikir merenungkan, yaitu 30 ayat lebih. Kemudian tadabbara atau merenungkan, fakiha atau mengerti, yaitu 16 ayat, tadzakkara yaitu memperhatikan, mengingat, atau lebih dari 40 ayat, dan kata yang berakar dari akala atau berpikir mengerti yaitu 45 ayat lebih. Selanjutnya, pembahasan mengenai hubungan paradigma Qurani dalam perkembangan iptek yang menekankan integrasi iman dan ilmu. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam satu sistem yang disebut Dinul Islam.
Di dalamnya terkandung dalam 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, atau bersinergi dengan kata iman, ilmu, dan amal yang merupakan bagian dari Dinul Islam. Kata Dinul Islam diibaratkan seperti batang pohon yang baik. Akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, cabang atau dahannya rindang dengan buah yang amat lebat. Ini merupakan gambaran bahwa antara iman, ilmu, dan amal merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman diidentikan dengan akar dari sebuah pohon yang menjadi dasar dan fondasi. Amal bagaikan pohon yang mengeluarkan cabang-cabang, sedangkan ilmu bagaikan batang pohon yang seperti buah dari pohon itu yang identik dengan teknologi. Selanjutnya, pembahasan mengenai peran Al-Quran dalam perkembangan sains dan teknologi modern. Sains dan teknologi ibarat 2 sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain. Sains menurut Baikuni adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Sedangkan teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif ekonomis. Al-Quran sebagai kalam Allah diturunkan bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Oleh sebab itu, secara objektif, Al-Quran bukanlah ensiklopedi sains dan teknologi, apalagi Al-Quran tidak menyatakan hal itu secara gamblang. Akan tetapi, dalam kapasitasnya sebagai huda li al-nas, Al-Quran memberikan informasi stimulan mengenai fenomena alam dalam porsi yang cukup banyak, sekitar 750 ayat. Bahkan pesan atau wahyu paling awal yang diterima Nabi Muhammad SAW mengandung indikasi pentingnya proses investigasi atau penyelidikan informasi Al-Quran tentang fenomena alam ini. Menurut Gulshani, dimaksudkan untuk menarik perhatian manusia kepada pencipta Allah yang maha mulia dan maha bijaksana dengan mempertanyakan dan merenungkan wujud-wujud alam serta mendorong manusia agar berjuang mendekat kepadanya. Itulah presentasi video dari saya. Sebelum saya menutup presentasi video ini, saya dapat menyimpulkan bahwa paradigma Qurani dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEX menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi pengembangan ilmu. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia dan di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang sifatnya umum atau universal, sehingga pada saat masa keemasannya umat Islam mampu mengubah dunia barat yang pada saat itu sedang mengalami masa kegelapan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.